guru kita tercinta, Imam Besar Habib Muhammad Shihab sampai di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua tolong tenang, duduk semua, ambil tempat. Duduk Neng sayang. Alhamdulillah. Baik. Tadi Radi sekedar mengisi kekosongan, ya. Insya Allah di lain kesempatan nanti disambung lagi pemanasannya. Jadi ibu sudah dapat ilmu banyak dari Kiai Ja'far, dapat tadi. Alhamdulillah panjang lebar, ya Bu ya. Kita doakan Bu, semoga Masjid At-Taubah Rest Area KM 57 ini terus eksis berdakwah. Walaupun belakangan ini sudah mulai banyak yang menilai, katanya Masjid At-Taubah kok bisa memasukkan orang-orang yang dakwahnya tegas. Sayang mereka bertanyanya tidak langsung ke DKM, lewat tulisan ini dan itu, nggak ngerti. Insya Allah hakul yakin ini jalan yang benar, gak usah takut ya Bu ya. Kita ngaji terus, maka tablik akbar terus setiap bulan kita selenggarakan. Habib Haji Widi salam, beliau tidak bisa hadir karena beliau terkena kecelakaan, tangan kirinya jatuh retak dan tadi baru keluar dari rumah sakit. Mohon didoakan oleh Habib dan para jamaah sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, tidak usah sambutan ya Bu ya, mohon didoakan saja. Spesial nanti akan dipimpin oleh Habib surat Al-Fatihah untuk Haji Widi khusus, supaya beliau cepat lagi bisa beraktivitas ya Bu ya. Kita dengarkan langsung kajian dari beliau supaya waktunya panjang. Al-Habib Muhammad Rizik Shihab kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba il-a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus akhina al-fadil al-ustadz Suradi, yaitu pembina daripada Masjid At-Taubah yang sangat kita hormati. Begitu juga hadir bersama kita Al-Habib Zaki Al-Aidarus dari Padalarang, dan hadir juga bersama kita Habib Salim bin Idrus Al-Attas selaku Ketua FPI Bekasi Raya, dan juga saya lihat di sini ada kawan-kawan pengurus maupun laskar dari FPI Kerawang. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan kita doakan secara khusus untuk Haji Widi, itu orang tua kita yang bertanggung jawab di rest area KM 57 ini, yang tadi kita dikabarkan beliau mendapatkan musibah. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan dan kemudahan dalam setiap urusannya. Begitu juga semua kita yang hadir di sini, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, mudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya masih teringat pada 2 bulan yang lalu di majelis rutin kilometer 57 ini kita telah sama membahas tentang radikal dan liberal. Apa yang dimaksud radikalisasi dan liberalisasi, kemudian bagaimana cara kita melakukan deradikalisasi dan deliberalisasi dengan segala macam hujah, argumen, serta aneka kejadian yang sudah kita sampaikan. Nah, pada kesempatan hari ini tadi kita dengar kabar, yaitu dari Ustadz Suradi, mulai ada suara-suara miring yang memprotes, mengkritik tentang Masjid At-Taubah. Katanya Masjid At-Taubah ini banyak ngundang orang-orang radikal, orang-orang keras. Yang ceramah di sini nanti ada Kiai Kohar, Kiai Sobri, Kiai Awit Masyhuri. Nah, ini orang-orang keras semua, kecuali saya, orang baik. Amin. Ya masa mau dibilang orang jahat? Alhamdulillah. Jadi itu semua merupakan resiko perjuangan, di mana saat kita menyampaikan yang hak pasti akan ada orang-orang yang tidak suka. Jangankan kita, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang akhlaknya paling mulia, manusia yang sikapnya paling lembut, manusia yang tidak pernah mengganggu orang lain, manusia yang di dalam berucap kata tutur sapanya begitu santun. Tetap beliau dimusuhi, beliau difitnah, beliau dicaci maki, beliau diperangi, bahkan beliau diusir dari kota Mekah. Dan berapa banyak pihak yang ingin membunuh beliau, saudara. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Nabi dimusuhi? Apa karena akhlak Nabi tidak baik? Bukan. Kenapa Nabi dimusuhi? Apa karena Nabi mengganggu orang? Bukan. Kenapa Nabi dimusuhi? Apa karena Nabi keras, ekstrem? Tidak. Kenapa Nabi dimusuhi? Karena Nabi menyampaikan yang hak. Kenapa Nabi dimusuhi? Karena Nabi mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kalau Nabi saja yang begitu mulia, begitu santun, begitu ramah, tidak luput, saudara, dari fitnah, dari caci maki, saudara, dari permusuhan, dari kebencian, apalagi kita yang banyak kekurangan. Makanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ketika ada muridnya melapor kepada beliau, kata sang murid, "Tuan guru, ini banyak orang yang bicara begini, bicara begitu tentang Anda. Ini banyak orang yang menjelekkan Anda. Ini banyak orang yang bersuara miring tentang Anda. Nah, bagaimana menurut Anda?" Ini pertanyaan sang murid kepada Imam Syafi'i. Kemudian apa kata Imam Syafi'i, saudara? Imam Syafi'i mengatakan, "Qad qila annallaha du waladin wa anna khaira khalqihi qad kahana ma salimallahu min sabbil bariyah wa nabiyul huda fa kaifa ana." Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Qad qila annallaha du waladin. Kata Imam Syafi'i, jangankan saya, Allah saja yang maha mulia difitnah katanya punya anak. Ada gak yang mengatakan Allah punya anak? Ayo saya tanya, ada gak mengatakan Allah punya anak? Fitnah bukan? Fitnah bukan? Allah nggak punya anak dibilang punya anak, itu fitnah paling kejam di dunia itu. Itu fitnah paling dahsyat, saudara. Allah nggak punya anak difitnah punya anak. Wa anna khaira khalqihi qad kahana. Dan Nabi yang merupakan makhluk Allah yang paling baik difitnah sebagai tukang sihir. Ada nggak yang mengatakan Nabi tukang sihir? Ada. Orang kafir mengatakan sahirun majnun. Muhammad itu tukang sihir yang sudah gila katanya.
Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Allah saja yang maha mulia difitnah, katanya punya anak. Nabi makhluk yang terbaik difitnah, katanya tukang sihir. Masalimallahu min sabbil bariyah. Kalau Allah saja yang maha mulia tidak luput, tidak lolos dari caci makinya manusia. Wa nabiyul huda, begitu juga Nabi Muhammad tidak luput dari caci maki manusia. Fa kaifa ana, bagaimana saya? Subhanallah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau Allah saja yang maha mulia difitnah, apalagi kita, saudara. Kita banyak cacat, banyak celak, banyak kurang, gampang betul orang mau cari kekurangan kita, betul? Allah yang gak punya kekurangan masih difitnah, apalagi kita yang banyak kekurangan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya Imam Syafi'i ngajarin gak usah heran dengan fitnah dalam perjuangan. Jangan pernah mundur dengan caci maki dalam perjuangan. Kalau Allah yang maha mulia difitnah, Nabi makhluk yang termulia difitnah, bagaimana kita? Jalan aja udah, kita berangkat terus sampaikan yang hak, walau kana murra, walaupun pahit rasanya, insya. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi pengajian di Atoba berhenti apa jalan terus? Nah, berhenti atau jalan terus? Berhenti atau jalan terus? Takbir, sallu ala nabi. Jadi Ustadz Suradi jangan kaget, memang FPI sekarang ini ibarat gadis desa yang jadi rebutan. Alhamdulillah. Loh, bagaimana nggak jadi rebutan? Saya buktikan, saudara. Pokoknya kalau ada kejadian yang mengaitkan FPI, beritanya sebulan nggak berhenti. Betul? Betul? Di Medan ada 2 ormas baku hantam, bunuh-bunuhan, bakar-bakaran. Masuk TV sekali selesai, besoknya nggak masuk lagi. Betul? Coba kalau FPI yang ribut, wah, itu kalau FPI yang benturan itu di Medan, apalagi ada yang mati, ada main bakar-bakaran, wah itu beritanya sebulan nggak berhenti. Wah, tiap hari dipandang dari berbagai macam segi. Nanti ada yang kasih judul FPI bentrok sama warga. Oh. Satu lagi judulnya FPI beraksi lagi. Satu lagi judulnya inilah kebrutalan FPI. Satu lagi judulnya ini kebiadaban FPI. Oh, satu lagi judulnya FPI kau cari apa? Oh, macam-macam. Nanti kalau udah beritanya begitu tuh nggak ketinggalan, Indonesia Lawyer Club ikut mengundang para pakar. Oh, nanti Karni Ilyas bertanya kepada profesor, bagaimana menurut anda tentang FPI? Oh, menurut saya FPI itu adalah penyakit sosial. Oh, satu lagi pejabat dikatakan dari Departemen Dalam Negeri, kalau menurut bapak bagaimana? Ya, kita akan kaji ulang tentang keabsahan FPI sebagai ormas. Oh, ditanya lagi satu tokoh politisi, kalau menurut anda bagaimana? Ya, kalau menurut saya bubarkan saja FPI. Oh, nanti akhirnya satu lagi ditanya lagi profesor, kalau menurut anda bagaimana? Ya, menurut saya memang FPI tidak layak ada di Indonesia. Wah, semua ikut bicara, ujung-ujungnya presiden ikut angkat bicara. Negara tidak boleh kalah dengan kekerasan. Nah, kalau FPI yang ribut kan begitu beritanya, betul? 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 Itu makanya saya katakan FPI lagi jadi rebutan. Pokoknya kalau ada berita soal FPI di TV, wah nggak berhenti-berhenti. Betul? Betul? Tapi nggak ada urusan, kita jalan terus lurus. Pokoknya saya dan kawan-kawan di FPI mau jadi kereta api. Tahu kereta api? Kereta apinya kereta api ekspres, saudara. Kalau udah jam waktunya berangkat, nggak ada urusan penumpang naik nggak naik, kereta jalan terus. Betul? Itu kalau kereta lagi jalan, terus ada mobil BMW yang ngehalangin, kira-kira ditubruk gak? Tubruk. Ada BK ditubruk gak? Ya begitu, FPI nggak peduli mau ada orang kecil orang besar, tubruk terus. Takbir, sallu ala nabi. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi saya mau tanya, berjuang dicaci maki jalan terus atau berhenti? Berjuang difitnah berhenti atau jalan terus? Siap terus berjuang? Siap hadapi segala tantangan? Takbir. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, memang di zaman sekarang ini
banyak orang yang gagal paham. Gagal, lu ngerti gagal paham nggak? Gagal paham. Kalau bahasa universitasnya keterbelakangan intelektual. Keren gak tuh? Nah, kalau bahasa orang Cikampek, goblok. Gagal paham. Mereka kalau ngelihat perjuangan ini gagal paham, melihat persoalan gagal paham. Saya kasih contoh yang paling dekat, Bupati Kerawang. Hadir gak Bupati Kerawang? Tapi warganya hadir. Ini Bupati Kerawang gagal paham. Begitu ngelihat ada kekerasan-kekerasan, ada teroris-teroris, katanya saudara mereka itu rajin ibadah. Terus apa kata Bupati Kerawang? Itulah teroris itu karena kerajinan ibadah otaknya jadi pada koslet. Ya kok jadi disalahin ibadah? Ngawur gak? Ngawur gak? Saya mau tanya, ibadah itu bikin koslet atau bikin tenang? Bikin koslet atau bikin tenang? Lah kok Bupati Kerawang bilang bikin koslet? Ngomong sembarangan ini namanya gagal. Gagal. Kalau Bupati Kerawang anti teroris, kita dukung. Bupati Kerawang anti kekerasan, kita dukung. Betul? Bupati Kerawang mau lawan itu orang-orang yang bikin kacau, kita dukung. Betul? Tapi jangan ente salahin ibadah, goblok. Nah, masa ibadah yang disalahin, saudara? Yang salah terorisnya, yang salah perusuhnya, bukan ibadahnya. Betul? 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 Iya, ini nggak bedanya sama Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, saudara. Dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya, goblok. Lu mau serang Wahabi, lu serang Wahabi. Mau protes Wahabi, protes Wahabi. Betul? Mau kritik Wahabi, kritik Wahabi. Betul? Saya juga kritik Wahabi, saya juga protes Wahabi. Tapi jangan yang dikritik jenggotnya, goblok. Lah gue juga punya jenggot. Masya Allah. Ini yang namanya gagal paham pada salah kaprah. Betul? Jadi nggak seneng sama Wahabi jidat hitam yang disalahin. Bukan jidat hitamnya yang salah. Betul? Betul? Saudara jangan suka ngawur nyalahin orang, saudara. Ibadah itu bagus. Orang jidatnya hitam bagus, berarti banyak sujud kepada Allah. Orang piara jenggot bagus. Kenapa bagus? Karena ingin meniru Nabi. Nah kalau ada yang jenggotnya panjang, saudara, tapi akhlaknya nggak bagus, yang salah orangnya loh, bukan jenggotnya loh. Masalah misalnya jenggot, lu salah jenggot. Salahin orang yang berbuat. Betul? Kira-kira jelas gak? Paham semua? Nah, ini jadi memang banyak orang sekarang gagal paham, saudara. Gagal paham. Mudah-mudahan jamaah Masjid At-Taubah tidak ada yang gagal paham. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi nih yang gagal paham, saudara. Begitu di Sarinah terjadi pengeboman, penembakan, apa kata orang-orang liberal, saudara? Ini peristiwa ini semua tidak lain dan tidak bukan, ini gara-gara kebanyakan ikut tablik akbar. Ini gara-gara penceramah-penceramah yang provokatif. Nah karena itu mereka mengusulkan kepada presiden supaya presiden mengusulkan ke DPR revisi undang-undang anti terorisme, harus ditambah satu pasal baru yang bunyi pasalnya adalah, saudara, larangan ceramah provokatif. Ternyata presiden terima itu usul, saudara. Diterima oleh presiden mengajukan ke DPR supaya dibuat undang-undang larangan ceramah provokatif. Itu parameternya apa? Makna provokatif itu apa? Maksud provokatif itu bagaimana? Mesti jelas dong. Kalau nanti provokatif tidak dijelaskan dengan baik, akhirnya setiap aparat keamanan tidak suka dengan ceramah seseorang, dia bisa hentikan dengan alasan ini ceramah provokatif. Betul? Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini orang liberal ngusulin presiden main terima. Ya,
Orang dikaji dulu ceramah provokatif maksudnya apa. Jangan begitu ada kejadian penembakan polisi, pengeboman pos polisi, yang disalahin ceramah, yang disalahin kiai, yang disalahin ustadz. Tunggu dulu. Kalau kita mau lihat siapa yang salah, mari kita lihat saudara. Jangan sembarangan nyalain ulama. Betul? Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang kedudukan para ulama. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah nyatakan di ayat yang lainnya, innama yakhshallah ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut, betul-betul takut kepada Allah hanya hamba-hamba Allah dari kalangan ulama. Jangan sembarangan saudara. Ulama itu dimuliakan Allah, ulama itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka itu kita wajib memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, wajib meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Nah, jadi jangan main generalisir saudara. Kalau ada satu dua oknum ulama yang tidak baik, tidak benar, silakan tangkap, silakan proses, silakan jebloskan ke penjara. Tapi jangan seenaknya memukul rata bahwa terorisme, kekerasan, kerusuhan ini akibat tabligh akbar, akibat majelis taklim, akibat ceramah para kiai ala umumnya. Kurang ajar saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Masya Allah. Baik saudara, sekarang mari kita buktikan hari ini siapa biang teroris di Indonesia. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Betul, mau tahu? Baik, saya mau tanya dulu saudara. Di Indonesia saat ini semenjak reformasi 98 kita memasuki era keterbukaan informasi. Betul? Betul? Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi sayang, sejuta sayang saudara, era keterbukaan informasi banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Betul? Nah sekarang mari kita lihat saudara, buah daripada keterbukaan informasi di Indonesia, di mana di Indonesia saat ini begitu banyak channel-channel televisi. Betul? Saya mau tanya, sekarang di Indonesia channel televisi dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Saluran TV dikit atau banyak? Baik, sekarang saudara, setiap channel televisi punya acara masing-masing. Betul? Ada drama, ada film, ada kuis, ada musik, ada sinetron. Betul? Betul? Nah, di antara film-film yang ditampilkan saudara, yaitu oleh saluran-saluran televisi Indonesia yang begitu banyak. Saluran televisi Indonesia saat ini lebih banyak channelnya daripada Amerika, saudara. Lebih banyak daripada negara-negara lain. Luar biasa channel yang ada di kita punya negeri, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, itu di antara film-film, baik film nasional maupun film luar negeri yang ditayangkan di televisi, banyak menampilkan adegan di mana anak-anak kurang ajar sama orang tuanya. Betul? Ayo saya mau tanya, di televisi sekarang film-film yang menayangkan anak bentak ibu ada tidak? Anak bentak bapak ada tidak? Anak kurang ajar sama kakek dan neneknya ada tidak? Anak usir orang tuanya dari rumah ada tidak? Ada tidak? Nah jujur, di tengah masyarakat kita terpengaruh tidak? Ayo anak muda kita banyak terpengaruh tidak? Jujur, sekarang anak-anak muda Indonesia yang kurang ajar sama ibunya banyak tidak? Yang kurang ajar sama bapaknya banyak tidak? Yang kurang ajar sama kakek dan neneknya banyak tidak? Yang kurang ajar sama orang tuanya banyak tidak? Bahkan ada yang membunuh orang tua. Betul? Betul? Pertanyaan saya saudara, anak-anak muda kita menjadi kurang ajar sama ibunya, kurang ajar sama bapaknya, kurang ajar sama orang tuanya, itu yang ngajarin kiai atau televisi? Habib atau TV? Majelis taklim atau TV? Tabligh akbar atau TV? Introspeksi dulu saudara. Jangan pemerintah seenaknya, banyak kerusakan di Indonesia yang disalahin ulama. Betul? Betul? Baik, sekarang saya mau tanya lagi yang kedua saudara. Itu di televisi saudara, ada adegan-adegan film menunjukkan bagaimana ada geng-geng motor kesana kemari. Betul? Oh, ngetrek-ngetrekan, kebut-kebutan. Betul? Saudara, mengganggu masyarakat. Betul? Saya mau tanya, berpengaruh tidak di tengah masyarakat kita? Sekarang di Indonesia anak-anak muda banyak tidak yang bikin geng motor? Banyak tidak yang ngetrek-ngetrekan? Banyak tidak yang kebut-kebutan? Mengganggu tidak? Saya mau tanya, yang ngajar anak-anak muda kita bikin geng motor, ngetrek-ngetrekan, saudara, Habib atau TV? Kiai atau TV? Majelis taklim atau TV? Tabligh akbar atau TV?
jangan sembarangan nyalain kiai, saudara. Baik, yang ketiga, di televisi banyak acara musik, acara joget-joget, betul? Acara buka-buka aurat, betul? Pusar paha diobral kemana-mana, betul? Ada goyang ngebor, goyang ngecor dan lain sebagainya, betul? Nah sekarang saya mau tanya, berpengaruh tidak di tengah masyarakat? Berpengaruh tidak? Sekarang anak-anak muda kita, para pemudi kita yang umbar aurat banyak tidak? Yang buka paha banyak tidak? Yang pamer pusar banyak tidak? Yang pamer ketek ada tidak? Itu anak-anak muda kita rusak macam itu. Yang rusak saya mau tanya, kiai apa TV? Ustadz apa TV? Habib apa TV? Majelis taklim atau TV? Tabligh akbar atau TV? TV lagi saudara. Coba lihat, jangan nyalain kiai dulu saudara. Bahkan di televisi banyak film pergaulan bebas, betul? Seks bebas, betul? Bagaimana anak-anak gadis rumah dengan pemuda tanpa nikah di TV, banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Nah sekarang berpengaruh tidak di tengah masyarakat? Ayo sekarang ini di Indonesia anak gadis bunting sebelum nikah, banyak tidak? Bunting sebelum nikah, banyak tidak? Anak SMP, anak SMA udah banyak yang gak keperawan, betul? Betul? Saya mau tanya, itu yang merusak anak-anak muda kita. Sampai anak SMP, anak SMA banyak yang gak perawan, sampai anak gadis banyak bunting sebelum nikah. Itu yang ngajarin kiai atau TV? Ustadz atau TV? Habib atau TV? Yakin? Percaya? Takbir? Masya Allah. Jadi jangan sembarangan nyalain kiai. Kira-kira paham gak? Paham gak? Paham gak? Ada lagi saudara, sekarang di TV bencong laku. Oi, bu, bencong laku. Ayo jujur, di TV sekarang pembawa acara presenter banyak bencong enggak? Ayo jawab yang kompak, banyak bencong enggak? Banyak bencong enggak? Sampai bintang-bintang film lelaki ikut-ikutan jadi bencong takut nggak laku, betul? Betul? Iya, berapa banyak sudah badan kokor otot luar biasa di TV, saudara. Apa-apaan? Ngawur tidak? Ayo jujur, banyak tidak? Banyak tidak? Ada ustadz ikut-ikutan jamaah. Ustadz Suradi begitu kan? Ayo jujur, ada gak? Ada gak? Ibu-ibu, aduh, kacau tidak? Kacau tidak? Jadi jujur, sekarang di TV banyak bencong gak? Bencong laku gak? Nah sekarang berpengaruh tidak di tengah masyarakat? Ayo anak-anak muda kita yang niru-niru gaya bencong, banyak tidak? Banyak tidak? Bahkan berapa banyak anak muda kita siang namanya Toto, malam jadi Titik. Siang ditanya, nama anda siapa? Wawan. Ketemu malam Wan, bukan Wawan, Wati gitu. Siang Wawan, malam jadi Wati. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? LGBT jadi laku di mana-mana saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu tau LGBT gak? Apaan tuh LGBT? Binatang merayap. LGBT itu ejaan Inggris. Kalau ejaan Indonesianya LGBT. Ejaan Inggrisnya LGBT. L-nya lesbian. Apa itu lesbian? Lesbian itu perempuan yang punya kecenderungan syahwat sesama perempuan. Jadi perempuan yang punya kecenderungan syahwat sesama perempuan itu disebut lesbi. G-nya gay. Apa itu gay? Gay itu laki-laki yang punya kecenderungan syahwat sesama laki-laki, atau disebut juga homoseks, atau orang Jakarta bilang homreng. Nah, dia juga tuh saudara, bukan hama wereng. Homreng saudara, kira-kira jelas tidak? Nah lalu kalau bisek itu apa? Nah kalau bisek itu seorang manusia apapun jenis kelaminnya yang punya kecenderungan seksual syahwat kepada dua jenis.
Artinya sama laki doyan, sama perempuan doyan juga. Nah, jadi kalau ada satu perempuan dia suka laki-laki, tapi dia suka perempuan juga. Atau sebaliknya ada perempuan dia suka laki-laki, bahkan dia bersuami, tapi dia suka juga yang perempuan, saudara. Itu disebut bisex. Jadi ada lesbian, ada gay, ada bisex. Nah, ada transgender. Nah, kalau transgender itu apa? Transgender itu adalah seseorang yang sering mengidentifikasikan diri dengan jenis kelamin yang berbeda. Maksudnya dia perempuan, tapi dia lebih suka mengidentifikasikan diri jadi laki-laki. Namanya dirubah jadi nama lelaki, pakaiannya dirubah jadi pakaian lelaki, gaya bicaranya dirubah dengan gaya bicara laki-laki. Saudara, sikapnya dirubah jadi sikap lelaki, saudara. Oh, laki punya otot, dia olahraga. Oh, ini perempuan bawa otot juga, sudah. Kenapa? Dia mengidentifikasikan diri dengan jenis yang bukan jenis dia, saudara. Begitu juga sebaliknya, ada laki-laki yang mengidentifikasikan diri dengan jenis kelamin perempuan. Namanya lelaki dirubah jadi nama perempuan. Nah, kemudian dia bersolek, dia pakai lipstik, dia pakai bedak. Saudara, dia pakai pakaian perempuan. Dia bersikap-sikap perempuan, saudara. Ini namanya transgender. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi berarti bencong termasuk transgender, saudara. Laki-laki nyaru jadi perempuan. Ini yang disebut LGBT. Nah, saudara, kenapa LGBT saat ini meledak dan menjadi isu nasional? Saudara, ini sudah didesain. Kenapa saya katakan sudah didesain? Ini tes case dulu di tengah masyarakat Indonesia, saudara. Kira-kira LGBT diterima atau tidak? Kenapa harus dites case? Sebab, saudara, LGBT merupakan salah satu program Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP, saudara. Yaitu melalui United Nations Development Program, satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang pembangunan dunia, saudara. Per tahunnya untuk Indonesia saja dalam rangka membangun LGBT digelontorkan dana 108 miliar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara. Ini program resmi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara, yang dilatar belakangi oleh kekuatan lobi Yahudi dunia yang kita kenal dengan gerakan Freemasonry atau gerakan Illuminati. Freemasonry dan Illuminati adalah kelompok gerakan Zionis yang memang ingin mengacak-ngacak semua ajaran agama, sudah. Jadi tujuan mereka bukan hanya merusak Islam, bukan. Mereka hancurkan semua agama. Kristen mereka hancurkan, Buddha mereka hancurkan, Hindu mereka hancurkan, apalagi agama Islam, saudara. Jadi target mereka hancurkan semua agama. Mereka ingin membangun ateisme dunia. Loh, kenapa begitu, saudara? Sebab Yahudi ini beda dengan Kristen dan Islam, saudara. Kalau Islam agama dunia yang memang disebarluaskan untuk mengislamkan seluruh umat manusia, betul? Nah, Kristen, saudara, walaupun sebetulnya hanya agama untuk Bani Israel, tapi kemudian, saudara, diubah oleh Paus yang pertama, saudara, menjadi agama dunia, sehingga mereka punya misi untuk mengkristenkan dunia, saudara. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi tidak punya rencana untuk meyahudikan dunia, saudara. Jadi bagi Yahudi, Yahudi cukup untuk Bani Israel. Manusia lain tidak perlu jadi Yahudi, karena manusia selain Bani Israel ini hanya goyum atau ghaib. Ini hanya sejenis binatang yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Yahudi di seluruh dunia, saudara. Oleh karena itu bagi mereka, manusia-manusia di luar Yahudi, saudara, hancurkan agama mereka, hancurkan keyakinan mereka, supaya mereka bisa menjadi budak-budak Yahudi. Jadi Yahudi tidak punya tujuan untuk meyahudikan dunia, tapi lebih gawat lagi, saudara, untuk menghancurkan keyakinan agama seluruh suku bangsa. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, diantaranya nih program LGBT, saudara. Jadi jangan kaget, di Amerika Serikat
Hasil polling menunjukkan 80% warga Amerika menolak LGBT. Polling resmi, saudara. Hasil polling sebelum disahkannya undang-undang soal LGBT, Amerika Serikat menolak LGBT, menolak perkawinan sejenis. 80% warganya, termasuk Presiden Amerika Barack Obama, itu juga menolak perkawinan sejenis, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ditekan oleh Bank Dunia sebagai sponsor LGBT, ditekan oleh UNDP, United Nations Development Bank, badan khusus pengembangan dunia yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ditekan oleh lobi Yahudi, saudara, sampai Barack Obama tidak berkutik. Karena di Amerika yang kuat adalah lobi Yahudi, Freemasonry, Illuminati. Akhirnya Barack Obama setelah ditekan tidak berkutik, dan akhirnya Barack Obama menandatangani undang-undang perkawinan sejenis, saudara, beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang mereka sedang menekan Indonesia, saudara. Mereka sedang tekan DPR kita, pejabat kita, kementerian kita, termasuk presiden kita. Pertanyaannya, Barack Obama ditekan oleh PBB, nggak berkutik. Kira-kira Jokowi bagaimana? Saya cuma nanya, kira-kira Jokowi lebih kuat dari Barack Obama apa enggak ini? Ini Barack Obama, Presiden Amerika, negara superpower dunia, saudara, ditekan oleh lobi Yahudi yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa, enggak berkutik. Walaupun dia tidak setuju perkawinan sejenis, terpaksa dia tanda tangani, saudara. Jokowi gimana? Aku jawabnya au. Saudara, saya sampaikan di sini bukan untuk merendahkan Jokowi, bukan. Justru kita wajib membaca kekuatan presiden kita. Kalau kita yakin Jokowi tidak akan mampu untuk menahan tekanan, maka kita umat Islam wajib rame-rame dorong Jokowi untuk lawan itu semua tekanan, saudara. Betul? Takbir. Kalau orang kafir bisa tekan Jokowi, kenapa kita tidak bisa tekan Jokowi? Betul? Kalau mereka bisa paksa Jokowi, kenapa kita tidak bisa paksa Jokowi? Betul? Kalau mereka coba-coba mengancam, menekan, memeras Jokowi, kenapa kita juga tidak bisa mengancam, saudara? Betul? Takbir. Begitu saya mau tanya, siap dorong Jokowi lawan mereka? Siap dorong Jokowi lawan mereka? Takbir. Dan saya yakin semua masyarakat umat Islam Indonesia rame-rame mendorong presidennya, mendukung presidennya untuk melawan tekanan LGBT internasional. Insya Allah Jokowi tidak akan pernah kalah ditekan oleh mereka, saudara. Takbir. Makanya kita dukung rame-rame, jangan jangan dukung rame-rame. Sengaja saya pancing Anda begitu, supaya kita tahu, bisa menilai presiden kita sendiri, sudah. Bukan untuk menghina Jokowi, bukan. Kalau Barack Obama aja nggak tahan tekanan, apalagi Jokowi. Tapi saya yakin kalau kita rame-rame sokong, dukung, Bapak Presiden jangan mundur, Bapak Presiden lawan terus, Bapak Presiden, kami umat Islam semua akan mendukung Anda untuk melawan LGBT internasional. Betul? Takbir. Siap dorong Jokowi, siap dukung Jokowi untuk hancurkan LGBT. Takbir. Shallu ala Nabi. Sebab hati-hati Pak Bu ya, ini LGBT ini programnya sangat sistematis, terkoordinir. Seorang profesor doktor yang bernama Musdah Mulia itu diangkat menjadi Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia. Dewan Pakar. Saya tanya, berarti jabatannya penting tidak? Bagus tidak? Bagus. Dan sekaligus dia menjadi guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, saudara, di Tangerang, pinggiran Jakarta, saudara. Nah, sekarang dia menjadi guru besar, guru pasca sarjana di UIN. Berarti kedudukannya bagus tidak?
Bagus tidak? Apa dia punya pendapat saudara? Dia katakan bahwa lesbianisme dan homoseksual itu adalah kodrat ilahi. Enggak apa-apa, enggak diharamkan dalam Islam. Enggak diharamkan dengan Islam, dan itu tidak mengurangi ketakwaan kita kepada Allah. Saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ini baru satu yang saya sebutkan saudara. Itu di UIN yang model begini banyak. Saudara, pejabat-pejabat kita yang sudah mulai ketularan pemikiran macam ini banyak saudara. Ada yang bicara atas nama sosiologi, ada yang bicara atas nama kedokteran. Bahkan kemarin ini seorang doktor, saudara, ahli saraf, saudara, neurologi, itu diundang ke LBH, memaparkan, dia katakan bahwa LGBT itu bukan penyakit. LGBT itu adalah kecenderungan wajar, dan LGBT itu kata mereka, saudara, nggak perlu disembuhkan. Itu kecenderungan biologis yang harus dihargai. Hati-hati saudara, gerakan mereka ini sistematis. Mereka pakai profesor, mereka pakai doktor, mereka pakai para pakar. Untuk apa? Untuk melegalkan dan melegitimasi daripada LGBT. Maka itu saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahkan saudara, ulil absar dan kawan-kawan dari tahun 2004 di kantor LBH Yogyakarta sudah menggelar yaitu siaran pers bersama para tokoh LGBT. Ketika itu masih ada Adnan Buyung dan lain sebagainya. Mereka meminta kepada pemerintah Indonesia dan DPR RI untuk mengeluarkan undang-undang pembolehan perkawinan sejenis, saudara. Coba kita lihat saudara. Begitu saya tanya, gerakan mereka bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala Nabi. Saya nggak habis pikir, saudara, profesor, doktor, saudara, ikut ormas Islam besar di Indonesia. Lah kok bisa-bisanya menghalalkan LGBT, menghalalkan kawinan sejenis, saudara? Saya mau tanya sama orang Kerawang. Saya lahir di Tanah Abang, besar di Tanah Abang, saudara. Sampai hari ini di Tanah Abang saya nggak pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Sumpah nggak pernah lihat. Saya mau tanya, Kerawang gimana? Ayo jawab yang kompak. Di Kerawang ayam jago kawin sama ayam jago ada gak? Ada gak? Ada gak? Nggak ada. Alhamdulillah, berarti sama mirip Tanah Abang ya. Ayam. Bu, ayam binatang nggak punya akal, betul? Ayam binatang nggak punya akal, ngerti laki nggak boleh nyodok laki. Ayam paham saudara, padahal ayam sekolah SD aja enggak. Betul. Ini profesor doktor sekolah belasan tahun, jadi guru besar Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia bilang laki boleh kawin sama laki. Saya mau tanya saudara, ayam binatang gak punya akal, ngerti laki gak boleh kawin sama laki, betul? Ini ada profesor doktor belajar belasan tahun gak paham. Saya mau tanya, nih yang binatang yang mana? Ayo jawab, yang binatang yang mana? Ayam apa profesor? Ayam apa profesor? Ayamnya? Ya binatang juga. Cuman kenapa jamaah semangat profesor? Dijawab, itu karena Allah berfirman dalam Al-Quran, manusia-manusia macam ini, ulaika kal balhum adall, mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih hina, lebih sesat, lebih rendah daripada binatang ternak. Betul? Masya Allah. Ayam masih halal, babi sama anjing. Tahu anjing najis gak? Tahu babi najis gak? Ada jantan kawin sama jantan? Anjing binatang najis mughaladzah, saudara paham, ngerti laki gak boleh kawin sama laki, babi ngerti
kemairi. Dia bilang boleh laki kawin laki, ngawur tidak? Berarti lebih hina daripada lebih hina daripada Allah. Kira-kira paham gak? Jelas gak? Laki mau kawin laki, lu mau adu anggar. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Jangan dikerjain saudara, itu kerjaan dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Bukan hanya LGBT perkawinan sejenis yang dilaknat. Nabi mengatakan dalam hadisnya la'anallah, dalam riwayat lain la'ana Rasulullah. Allah dan Rasulnya melaknat al-mustabihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang suka menyerupai kaum wanita, wal mustabihati minan nisa'i bir rijal, dan perempuan-perempuan yang suka menyerupai laki-laki. Saudara, Allah menyatakan, Nabi menyatakan dalam hadis bahwa Allah melaknat mereka, melaknat lelaki yang menyerupai perempuan, melaknat perempuan yang menyerupai lelaki, dilaknat. Insyaallah. Saudara, kalau laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan, nggak ada yang bunting dong. Kalau nggak ada yang bunting, nggak ada yang beranak. Kalau nggak ada yang beranak, manusia punah di atas muka bumi. Betul? Betul? Padahal manusia ini diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi khalifah di bumi, untuk terus berketurunan di atas muka bumi. Begitu saya mau tanya sekali lagi, LGBT ngawur tidak? Sesat tidak? Halal atau haram? Baik, terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan, saya punya amanat. Apa, ibu atau saudara-saudara di sini? Kalau Anda punya anak atau punya adik, punya keponakan yang masih di bawah umur, sekecil, 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, anak lelaki, terus mainnya boneka, nah, saya usul bonekanya ambil bakat, ganti megolok-golokan. Loh, maksudnya apa Habib? Ya supaya nggak jadi bencong. Betul? Betul? Ada ibu-ibu datang ke saya, Habib Rizik, tolong saya. Tolong apa? Bantuin saya, Beb. Ya bantu apa? Anak saya udah mau 10 tahun, Beb. Sudah mau 10 tahun anak saya lelaki kayak bengkong, Beb. Tiap hari dandan, tiap hari pakai lipstik, jalannya jalan perempuan. Tolong, Beb. Baik, ibu mau minta tolong apa? Tolong doakan secara khusus, terus bacain doa di air, Beb, biar saya kasih minum dia nggak jadi bencong lagi. Saya jawab, tenang Bu, soal doa nggak usah takut, saya doain khususul khusus. Soal air nggak usah khawatir, sumur luber, saya bagi air, saya bacain doa. Cuman saya punya saran, ibu mesti ikut deh. Ya Beb, bagaimana sarannya? Nanti habis saya doain, saya kasih air, pulang jangan lupa, nanti sampai di rumah tiap hari anak ibu suruh berkelahi anak tetangga. Maksudnya Beb, suruh berantem. 5 kali dia berantem baik, gak jadi bengkong lagi. Amin. Itu ibu ngejawab, nggak bisa, Beb. Kok nggak bisa? Anak saya terlalu feminin, terlalu lembut. Bagaimana mau disuruh berantem, Beb? Ada semut mati. Aduh, terlalu lembut, nggak bisa disuruh berantem, Beb. Ya sudah, kalau nggak bisa disuruh berantem, saya punya saran lain. Apa, Beb? Ibu pulang, bisik anak tetangga, mulai besok gebugin anak ibu tiap hari. Tapi gebuginnya jangan kelewatan, cukup dia kapok biar dia jadi laki. Nah, hari digebugin dia nggak ngelawat, besok digebugin dia nggak ngelawat, lusa digebugin dia mulai ngelawat, hari berikutnya lebih galak dia, sudah. Nah, lama-lama nggak jadi bencong. Betul? Ada yang protes, Habib Rizik kok ngajarin berantem? Bukan ngajarin berantem, daripada anak jadi bencong. Masya Allah, mau punya ponakan bencong tidak? Mau punya anak jadi bencong tidak? Mau punya cucu jadi bencong tidak? Siap jaga anak-anak kita, siap jaga cucu-cucu kita, siap selamatkan mereka dari LGBT. Takbir. Nah, kita punya saran kepada pemerintah. LGBT ini penyakit. Seorang profesor doktor ahli neurologi
telah menjawab keterangan Profesor Doktor Neurologi yang dipakai oleh LBH yang mengatakan LGBT bukan penyakit, saudara. Itu sudah dibantah secara ilmiah. Yang bantah profesor juga, yang bantah dokter juga, yang bantah ahli neurologi juga, yang bantah ahli saraf juga, saudara. Dijelaskan secara ilmiah bahwa itu penyakit. Dan kabar gembiranya, itu penyakit bisa disembuhkan, saudara. Jadi bapak dan ibu, kalau punya anak, punya cucu, atau anda di sini ada mengalami kelainan-kelainan dalam kecenderungan syahwat, itu penyakit yang bisa disembuhkan. Bohong kalau itu tidak bisa disembuhkan, saudara. Makanya sudah waktunya pemerintah membangun satu pusat rehabilitasi nasional supaya mereka-mereka yang punya kelainan seksual macam itu di seluruh Indonesia mereka diobati, saudara. Mereka ditampung di pusat rehabilitasi, mereka diajarkan, diobati, disembuhkan, dinormalisasi, bukan dibiarkan, bukan dipelihara, bukan malah dikasih undang-undang untuk diizinkan perkawinan sejenis. Saudara, sudah waktunya. Kalau narkoba sudah dibuka sekarang pusat rehabilitasi narkoba, begitu juga, saudara, wajib pemerintah membuka pusat rehabilitasi LGBT. Ada yang nanya, kalau buka pesantren bencong bagaimana, Habib? Saudara, kalau pesantren LGBT nggak boleh, pesantren bencong nggak boleh, tapi kalau pesantren rehabilitasi LGBT boleh. Jadi pesantren itu menampung untuk menyadarkan mereka, menginsafkan mereka, mengobati mereka. Itu bagus, saudara. Tapi jangan bencong dikumpulin, buka pengajian bencong, malam Jumat ngaji, malam Minggu operasi lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Di Jogja ada pesantren begitu, saudara. Nggak boleh, itu ngawur itu, saudara. Pesantren bencong, pesantren LGBT yang cuma ngajak bencong ngaji rame-rame tapi membiarkan kerusakan yang mereka lakukan haram, nggak boleh diikuti, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau di sini yang mau buka pesantren rehabilitasi bencong boleh, bencong ditampung, tiap hari disuruh berkelahi, dibikinin ring tinju, tiap hari tinju. Nah, saudara, itu kan salah satu pengobatan. Selain didoain, selain dikasih air, selain diajak olahraga, selain dikasih nasihat, saudara, perlu disadarkan. Nah, jadi sekali lagi, LGBT itu bisa disembuhkan tidak? Bisa disembuhkan tidak? Jadi kalau pemerintah kita dorong buka pusat rehabilitasi LGBT, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kembali ke materi utama kita, saudara. Jadi anak-anak muda sekarang ini banyak jadi LGBT, saudara. Saya mau tanya, yang ngajarin kiai apa TV? Ustadz apa TV? Habib atau TV? Majelis atau TV? Tabligh akbar atau TV? Yakin? Takbir. Saya tambah satu lagi, saudara. Jujur, jawab semua. Di televisi kita banyak film action, betul? Ayo, jangan malu-malu jawab, betul? Betul? Jujur, anak muda, filmnya seru gak? Seru gak? Nah, ketahuan lu banyak nonton lu. Ya, jujur aja, saudara, banyak film action, betul? Filmnya banyak seru, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, itu di film action yang seru, saudara, adegan tembak-tembakan ada tidak? Bom-boman ada tidak? Adegan penculikan ada tidak? Adegan penembakan ada tidak? Adegan pembunuhan ada tidak? Saudara, adegan saudara polisi dibunuh ada tidak? Tentara dibunuh ada tidak? Menteri dibunuh ada tidak? Bandara dibom ada tidak? Stasiun kereta dibom ada tidak? Makin banyak yang dibom, makin seru filmnya, betul? Ayo jujur, calon teroris. Saudara, jujur aja anak-anak muda kita, kalau nonton film penjahatnya bengis, polisi dibunuh, saudara, jenderal dibunuh, apa kata anak muda? Ini baru penjahat, keren. Betul? Betul?
Jadi sekarang saya mau tanya, kalau gitu yang ngajarin bunuh polisi, bunuh tentara, nyulik pejabat, ngeledakin kantor pemerintah, ngerakit bom, tembak-tembakan, bom-boman, kiai apa TV? Ayo jawab yang kompak, kiai apa TV? Habib apa TV? Ustadz apa TV? Majelis apa TV? Tabligh atau TV? Yakin? Jadi yang salah kiai atau TV? Yang harus diawasi kiai atau TV? Yang harus dilarang kiai atau TV? Kenapa kiai yang disalahin? Masya Allah, ada anak muda nonton TV, wah polisi dibunuh, kantornya dibom, ini baru hebat. Dia tiru, besok dia bawa pistol, dia bawa bom, dia tembak polisi di Sarinah. Niru TV, saudara. Saya mau tanya, dia niru kiai apa niru TV? Niru kiai apa niru TV? Emang ada kiai ceramah, saudara-saudara nanti pulang majelis dari sini bunuh polisi? Ada gak kiai ceramah begitu? Ada apa enggak? Saudara-saudara nanti bubar dari pengajian ini jangan lupa bom kantor polisi. Ada gak? Ada gak? Kalaupun ada, kiai gila, saudara. Gak ada kiai begitu, saudara. Gak ada kiai ngajarin ngebom, kiai ngajarin ngebunuh, kiai ngajarin nembak polisi. Yang ngajarin ngerampok, yang ngajarin ngebunuh, yang ngajarin culik pejabat, yang ngajarin bunuh-bunuhan, itu semua ada ditayangkan di televisi kita, betul? Nah sekarang jujur, yang punya wewenang untuk mengatur televisi, ulama atau umaro? Ayo jawab semua, ulama atau umaro? Kiai atau pejabat? Habib atau pemerintah? Jadi kalau televisinya saudara merajalela, merusak moral bangsa, merusak perilaku generasi muda kita, saudara, itu akibat salah kontrol, betul? Berarti yang salah ulama atau umaro? Kiai atau pejabat? Habib atau pemerintah? Nah kok kiai yang disalahin? Goblok. Silakan. Kiai mau disalahin, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangan kiai. Saya tidak katakan kiai tidak ada yang salah, enggak. Kiai yang salah ada saudara. Nabi kok yang kasih kabar ada kiai dunia, ada kiai akhirat, betul? Nabi yang kasih kabar ada ulama khair, ada ulama su, betul? Nabi yang kasih kabar ada ulama baik, ada ulama jahat, betul? Enggak, kita enggak pungkiri ada kiai yang bejat, ada kiai yang geblek, ada saudara. Kiai yang bangor ada, saudara. Enggak, kita enggak pungkiri, tapi jangan digeneralisir, jangan dianggap semua kiai seperti itu, jangan dianggap majelis taklim itu bersalah, jangan dianggap kiai ngajarin umat enggak benar, betul? Betul? Takbir. Pemerintah jawab, Habib Rizik, kita nggak bisa sembarangan larang televisi. Ini kan era keterbukaan, ada undang-undangnya. Jawab jangan? Jawab jangan? Bulan depan jawabnya. Saudara, enaknya tuh jawaban ini ada undang-undang. Undang-undang kan lu yang buat. Lo saya mau tanya, yang buat undang-undang kan pemerintah sama DPR, betul? Betul? Undang-undang televisi kau yang buat. Kau yang buat. Kalau memang undang-undang itu tidak ketat, undang-undang itu membuat televisi bebas, merusak bangsa, ya diubah dong, diamandemen dong, direvisi dong. Buat undang-undang yang betul. Larang televisi menyiarkan acara yang merusak anak muda, membuat anak muda kurang ajar sama orang tua, betul? Larang televisi nggak boleh menyiarkan acara-acara yang free sex, umbar aurat, umbar pusar, umbar paha, betul? Larang televisi nggak boleh mereka menyiarkan film-film kekerasan, film-film teroris, tembak, bunuh pejabat, nggak boleh, saudara. Kalau ada televisi yang bandel, cabut izinnya, betul? Takbir. Kan undang-undang dia yang buat, lu robah. Yang nggak boleh dirubah ayat suci Al-Qur'an, yang nggak boleh dirubah hadis Nabi, saudara. Ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci merupakan ketetapan ilahi, sehingga tidak boleh diamandemen dan tidak boleh direvisi.
Sedangkan konstitusi itu ketetapan insani, sehingga setiap saat boleh dan bisa diubah, bisa diamandemen, bisa direvisi sesuai tuntutan situasi dan kondisi. Betul? Betul? Jadi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, ya konstitusinya direvisi dong, dibetulin dong. Jangan ayat Al-Quran yang disuruh tunduk kepada konstitusi, saudara. Gak bisa. Begitu saya mau tanya, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Jawab yang keempat, mana yang lebih tinggi? Baik, kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Al-Quran mengharamkan minuman keras, betul? Sekarang presiden dan DPR mau melegalkan minuman keras, saudara. Nah saya mau tanya, mau ikut presiden atau Quran? Mau ikut DPR atau Quran? Yakin? Yakin? Nah karena ayat suci nggak bisa ditawar, saudara. Jangan kalau saya bicara begini, Habib Rizik ini tidak nasionalis, Habib Rizik ini anti kebangsaan, Habib Rizik ini anti NKRI, Habib Rizik ini anti Pancasila, Habib Rizik ini musuh konstitusi. Wah. Saudara, konstitusi yang dikeluarkan oleh MPR, undang-undang yang disahkan oleh DPR, keputusan yang dikeluarkan oleh presiden atau kepala daerah wajib untuk kita taati selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama tidak melawan hukum Allah dan Rasulnya, selama tidak menyeleweng daripada kesetapan ayat suci. Betul? Betul? Siap taat kepada negara, siap tunduk kepada negara, siap patuh kepada negara. Takbir. Tapi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertolak belakang dengan syariat Islam, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, wajib kita tolak, saudara. Wajib. Gak boleh kita terima, saudara. Tolak dan berjuang untuk direvisi, berjuang untuk diubah. Gak boleh kita biarkan, saudara. Inilah kewajiban kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi. Betul? Takbir. Nah, jadi kalau gitu kita anti konstitusi tidak? Anti NKRI tidak? Enggak, saudara. Jangan diputar-putar, saudara. Giliran kita bicara konstitusi di bawah ayat suci, langsung kita dianggap tidak nasionalis, langsung dianggap kita anti kebangsaan. Enggak begitu. Kita cinta republik, kita cinta NKRI, kita cinta bangsa ini, kita siap sami'na wa ata'na untuk patuh kepada negara, patuh kepada presiden. Silakan presiden bikin aturan, silakan DPR bikin aturan, kami dengar, kami taat. Kami bukan pemberontak, tapi dengan satu syarat, jangan coba-coba menentang hukum Allah dan Rasulnya. Itu saja. Betul? Betul? Kalau presiden membuat aturan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, siap taat, siap tunduk, siap patuh. Tapi kalau presiden bikin aturan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, saya tanya, terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Siap tegakkan ayat suci? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, jadi sekali lagi, kenapa tadi saya bicara soal pertelevisian? Itu fakta di tengah masyarakat kita. Contohnya Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri, Anda dengar dengan telinga Anda sendiri, saudara. Jadi presiden, kalau sekarang melihat moral bangsa ini rusak, anak-anak muda Indonesia yang kemarinnya lembut, ramah, santun, sekarang beringas, ngebunuh, nembak, ngebom, pasti ada sebab, saudara. Nah, sebab ini kita mesti pelajari. Jangan menyalahin kiai, saudara. Kiai-kiai siap untuk bantu pemerintah, siap untuk bantu negara, untuk siap menyelesaikan problem yang dihadapi oleh negeri ini, saudara. Tapi belum apa-apa udah nyalahin kiai. Lihat kebijakanmu yang salah. Engkau yang tidak menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur permediaan di Indonesia supaya tidak merusak moral bangsa ini. Betul? Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau pemerintah membatasi televisi, setuju tidak? Membuat aturan supaya televisi, saudara, tidak lagi merusak bangsa, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi pemerintah jangan takut mau keluarin undang-undang, takut HAM, takut HAM. Tapi giliran keluarin undang-undang, saudara, untuk melegalkan minuman keras, berani. HAM dia takut, ayat
saya ditakut-takuti Habib Rizik. Ceramah jangan keras-keras soal konstitusi, nanti Habib di penjara. Habib mau ditakut-takutin sama penjara. Cacing pasir. Pejabat menakut-nakutin saya sama penjara, justru saya mau nakut-nakutin pejabat sama neraka. Goblok. Kita mau kasih tahu, presiden, anggota MPR, anggota DPR, kalau kau bikin aturan menentang Allah dan Rasulnya, menentang Al-Quran dan As-Sunnah, kau masuk neraka. Saya mau tanya sekarang, ayo pedihan mana, penjara apa neraka? Panas mana, penjara apa neraka? Sakit mana, penjara apa neraka? Lebih menakutkan mana, penjara atau neraka? Dia mau takutin kita mempenjara, gua takutin neraka. Kita menakutin dia neraka, dia menakutin kita mempenjara. Kutil babi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Yang nakut-nakutin orang maksiat sama neraka siapa? Allah. Al-Quran, saudara. Al-Quran, saudara, yang menyatakan dalam Al-Quran siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang gak taat kepada Allah, saudara, mereka itu lahum jahannam, mereka itu masuk neraka jahannam. Bahkan beberapa ayat Allah menyatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, semua yang ada di sini siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela negara? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka itu saya minta saudara tolong setiap ada majelis di Masjid At-Taubah ini yang secara bergilir bergantian, saudara, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita dari berbagai daerah diundang oleh Masjid At-Taubah, saudara. Dan Masjid At-Taubah ini luar biasa, saudara. Semua jenis ustadz diundang, saudara. Semua. Yang mau nangis datang ada, yang mau zikir ada, betul. Yang mau ketawa ada, yang mau semangat ada. Yang penting jangan langgar syariat, betul. Kalau gitu saya tanya, Masjid At-Taubah bagus tidak? Siap hadir, siap makmurkan, siap dukung. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, bagus. Nah, ini yang saya mau sampaikan saudara pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, anak-anak muda, tanamkan di jiwamu, tancapkan dalam sanubarimu yang paling dalam bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi, dan tanamkan di jiwa kita siap patuh kepada negara, kita siap patuh kepada pemerintah selama tidak melanggar ayat suci. Tapi kalau melanggar ayat suci, kami akan ingatkan pemerintah dan kami akan luruskan untuk kembali ke jalan ayat suci. Setuju? Setuju? Takbir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil
limil ummah minal afat wan nikmah wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi gfir wa akrimna binal matalib minna. Ilahi gfir wa akrimna binal matalib minna wa dafi masaatina bi ahlil badri ya Allah. Salatullah wa salli ala nabil barri bila addin wala hasrin. Wa salli ala nabil barri bila addin wala hasrin wa ali sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salatullah salam ya ghaffar dhunub wa ya sattarul uyub wa ya mufarrijal kurub wa ya muqallibal qulub ighfir lana dhunubana wastur uyubana wa farrij qulubana wa thabbit qulubana ala dinik ya Rabb. Salatullah Rabbana taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana wa la taqtamuna wa balligh maqasidana wa hassil muradana wa haqiq amanana wa ahsin aqibatana wa aslih niyatina wa alif baina qulubina ilahana ya Rabb. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin ala Yasin. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ada pengumuman, insyaallah tanggal 15 April dan 16 April, Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad, ini akan ada acara tablik akbar saya bersama Habib Syekh Assegaf Solo. Jadi malam 16 akan digelar Bandung bersolawat malam Sabtu insya Allah, dan malam Ahadnya Cikarang bersolawat. Nah, Cikarang tidak jauh dari sini, di Pondok Pesantren Al Muhajirin Tegal Danas, Cikarang Pusat. Cikarang Pusat insya Allah itu ada pondok pesantren dipimpin oleh Kiai Haji Asep. Saudara, nanti insya Allah ramai-ramai kita hadir di sana. Ingat, tanggal 15 dan 16. Malam 16 di Bandung, malam 17 di Cikarang. Siap hadir? Siap hadir? Takbir! Nah, untuk keberkahan acara ini kita minta kepada Habib Zaki Al-Aidarus hafizahullah ta'ala wa ra'a untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat semua penyakit kita, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma iqdi hajatana ya Allah, hajatul dunyawiyah bil maisarah wa hajatul ukhrawiyah bil maghfirah, salimin ghanimin mahfudin marzuqin fi khairi wa lutuf afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah rahmatmu di tempat ini ya Allah, turunkanlah maghfirahmu di tempat ini ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali engkau sudah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali engkau sudah angkat kedudukan dan derajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah guru kami ya Allah, Habibana Rizik ya Allah, beserta anak istri beliau ya Allah, beserta pecinta-pecinta beliau ya Rabb, beserta pembela-pembela beliau ya Allah. Tuntun beliau ya Allah, tuntun beliau ya Allah, lindungin beliau ya Allah, jaga beliau ya Allah, keluarga beliau ya Allah, santri-santri beliau ya Allah, pecinta-pecinta beliau ya Allah. Jadikanlah kami pembela-pembela para ulama ya Allah, jadikanlah kami berdiri di belakang para ulama ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taat dan tunduk dengan fatwa para ulama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, letakkan di dalam hati kami ya Allah cinta kami dengan para ulama ya Allah, cinta kami dengan para habaib ya Allah, agar kelak nanti kita ya Allah dipertemukan di dalam akhirat ya Allah. Kumpulkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan para ulama ya Allah, jangan pisahkan kami dengan para aulia ya Allah, jangan pisahkan kami dengan para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di dunia ya Allah, dan kumpulkan kami nanti di akhirat ya Allah bersama orang-orang saleh, bersama para wali-wali Allah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami dengan Habibina Muhammad ya Rabb, pertemukan kami dengan Habibina Muhammad ya Allah. Allahumma syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad, Allahumma syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad, Allahumma syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya gagatan wa manaman ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, akhiri umur kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah kuburan kami raudhah min riyadul jannah ya Allah, jadikanlah kuburan kami raudhah min riyadul jannah ya Allah, jadikanlah kuburan kami raudhah min riyadul jannah ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah, jaga istri-istri kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga pemuda-pemuda kami ya Allah, agar mereka senantiasa berjalan di jalannya Allah, berjalan di jalannya Habibina Muhammad ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. Baik ikhwah semua, terima kasih. Mohon doa supaya terus Masjid At-Taubah bisa menghadirkan beliau, ulama yang tulus, ulama yang ikhlas. Ya, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.